Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita di penghujung bulan Kitab Suci Nasional 2020 pada pertemuan keempat. Perkenankan, saya Erni Sulistiawati akan membawakan permenungan dalam pertemuan ini yang telah ditulis oleh Bapak Anselmus Sinawerang dari Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita membuka hati untuk merenungkan sabda Tuhan bersama dengan keluarga dan komunitas kita masing-masing di rumah. Selamat merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan keempat ini akan saya bawakan permenungan dengan tema Siap Diutus. Sebelum kita memasuki permenungan kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih karunia yang telah kami terima sepanjang hari ini dari kemurahan hati-Mu. Sudah 3 pekan Engkau telah menuntun kami merenungkan tugas perutusan sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Terkadang kami acuh tak acuh dan ragu-ragu untuk menunaikannya sebagai wujud kesaksian tentang-Mu dalam hidup kami. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami pada saat ini, agar firman yang hari ini Kau sabdakan kepada kami, sungguh-sungguh mengobarkan kembali semangat untuk meresapkannya, dan bangkit untuk pergi mewartakannya dalam kata dan perbuatan kami, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau, mencintai, dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengikuti beberapa pertanyaan untuk kita sharingkan bersama di dalam keluarga dan komunitas kita. Yang pertama, apa isi teks kitab suci tersebut? Yang kedua, apa maksud Yesus bertemu para muridnya di Bukit Galilea? Ketiga, mengapa sebagian muridnya merasa ragu-ragu? Keempat, apa yang menjadi jaminan Yesus bagi para muridnya? Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari,
kita merenungkan dan menjawab beberapa panduan sharing ini di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menerima sakramen baptis, kita memperoleh beberapa rahmat, yaitu kita diangkat menjadi anak Allah, diangkat menjadi anggota gereja, dan juga diampuni segala dosa, terlebih dosa asal kita. Tetapi lebih dari itu, kita setelah dibaptis menerima tugas perutusan yang sama dengan tugas perutusan Yesus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja, atau kita diutus untuk menguduskan, mewartakan, dan mengembalakan atau melayani. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita menjalankan tugas perutusan yang dikehendaki Allah dalam diri kita yang telah dibaptis. Bacaan yang baru saja kita dengar bersama berisi tentang instruksi perutusan Yesus kepada para murid. Allah mengutus Yesus hadir ke dunia ini untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada semua orang. Untuk menjalankan perutusan itu, Yesus terlebih dahulu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan Yesus itulah menjadi misi yang pertama yang Yesus jalankan, yaitu Yesus menjadi solider terhadap manusia. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus kemudian mempersiapkan diri untuk menjalankan misinya dengan berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Ketika berpuasa, Yesus mengalami berbagai macam cobaan oleh iblis. Tetapi Yesus bisa menghadapi setiap cobaan tersebut. Setelah Yesus mengalami masa pencobaan di padang gurun, Yesus memulai karyanya dengan terlebih dahulu memanggil para rasul. Yesus memanggil para murid di Danau Galilea ketika mereka sedang menjala ikan. Yesus memanggil mereka untuk dijadikan penjala manusia, membantu Yesus untuk melaksanakan misinya mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada semua orang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus bertemu dengan para muridnya kali ini bukan di pantai Danau Galilea, melainkan di Bukit Galilea. Dulu para murid dipanggil di pantai Danau Galilea untuk dipersiapkannya menjadi pelayan penjala manusia dengan cara ada bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Dengan itu mereka belajar dari Yesus, hidup dan karyanya. Dan tiba saatnya para murid siap diutus dari atas Bukit Galilea. Kenapa dari atas mereka siap diutus? Hal ini mau menggambarkan luasnya jangkauan perutusan mereka sampai ke ujung dunia, sebagaimana disimbolkan dengan melihat seluruh wilayah Galilea dari atas bukit itu. Ketika Yesus tampil di Galilea setelah kebangkitannya, para murid yang mengenalnya langsung menyembah Yesus. Tetapi juga ada sebagian yang ragu-ragu. Apakah kita termasuk golongan orang yang mengenal Yesus atau masih ragu-ragu? Meski situasi para murid seperti itu, Yesus kembali menegaskan kepada muridnya
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kata-kata ini adalah kata-kata peneguhan untuk meyakinkan iman mereka. Setelah meyakinkan mereka, Yesus memberikan perintah, "Pergilah." Isi dari perintah tersebut yaitu, "Jadikanlah semua bangsa muridku, dengan cara ajarilah mereka segala sesuatu yang pernah kamu dengar dan lihat daripadaku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan sebagai jaminannya, para murid akan senantiasa didampingi dan dikawal oleh Yesus sendiri sampai kepada akhir zaman. Inilah yang menjadi roh penggerak bagi para murid agar selalu berani tampil, mewartakan dan memberikan kesaksian tentang Yesus yang mereka imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua berada di atas bukit Galilea, menerima tugas perutusan ini. Setelah itu, kita turun dari bukit Galilea dan mulai menapaki lorong-lorong kehidupan ini. Pergi, masuk, keluar kota dan desa untuk memberitakan kabar sukacita. Allah Penyelamat telah datang dalam dan melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semua diajak untuk keluar dari kesibukan kita dan berdiam diri sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan sapaan ini. Dengan cara ini, kita pertama menginjili diri sendiri, bertobat meninggalkan cara hidup kita yang lama dan buruk, lalu beralih pada cara hidup yang baru dan baik, sesuai dengan hidup yang dikehendaki Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita diingatkan kembali akan tugas perutusan kita sebagai seorang yang telah menerima sakramen baptis. Ketika kita menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, anggota gereja, tentunya dengan tugas perutusan. Di tengah zaman saat ini begitu banyak tindakan-tindakan ketidakadilan, kekerasan, bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang telah dibaptis, kita hendaknya dapat menginjili diri kita, mengubah diri kita ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita ubah menjadi hal-hal yang baik, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang menebar berkat bagi sesama. Memang, dalam menjalankan tugas perutusan kita tidaklah mudah. Begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, dan cobaan. Namun, kita tetap yakin bahwa dengan perantaraan Kristus, dengan Yesus yang telah memberkati para murid, Yesus pun memberkati kita. Yesus senantiasa hadir memberkati kita sampai akhir zaman. Artinya, kita dalam menjalankan tugas perutusan tidak sendirian. Kita disertai oleh rahmat Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, memampukan kita untuk menjadi pewarta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini di penghujung bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, dengan tema kali ini siap diutus, hendaknya kita semua siap diutus.
siap diutus di tengah gejolak zaman saat ini, menjadi pewarta kabar baik kerajaan Allah, membawa damai, sukacita, kegembiraan kepada setiap orang yang kita jumpai, kepada setiap pribadi yang kita temui, sehingga mereka pun dapat merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Karena yang dibawakan Yesus adalah hukum cinta kasih, maka kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dapat membawa kedamaian, cinta kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, masyarakat, maupun di tempat di mana kita berada. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan singkat yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita masuk dalam penuntun untuk aksi nyata. Lakukanlah sebuah aksi nyata sebagai wujud tugas perutusan yang membawa sukacita Injil bagi sesama yang ada di sekitarmu. Sebaiknya ketika kita menyusun aksi nyata, kita pun hendaknya melaksanakan aksi nyata itu di dalam keluarga atau komunitas kita. Setelah kita menentukan aksi nyata dalam keluarga dan komunitas kita, marilah kita menyampaikan doa secara pribadi sebagai wujud intensi keluarga dan komunitas kita. Marilah kita berdoa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan syukur atas kehadiran-Mu hari ini melalui firman-Mu yang menyapa, mengingatkan, dan mendorong kami untuk bangkit lagi dari kelalaian dan kelesuan kami akan tugas perutusan yang telah kami terima daripada-Mu ketika kami dibaptis. Semoga kata-kata peneguhan-Mu menjadi suluh dan obor untuk menuntun langkah kami dalam kata dan perbuatan untuk mewujudkan kehidupan yang Engkau kehendaki bagi kami sebagai murid-murid-Mu, sehingga daripadanya semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan meneladani hidup-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala permenungan, doa, dan intensi kita masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan singkat yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Di penghujung bulan Kitab Suci Nasional ini, saya juga bersama dengan tim Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Tanjung Selor mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama masa pandemi dengan permenungan secara daring ini. Semoga apa yang kami berikan dapat berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita, terlebih bagi kehidupan rohani kita. Dan saya bersama tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama pendampingan permenungan ini ada salah kata dalam membawakan permenungan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan selamat memasuki bulan Oktober, memasuki bulan Rosario.
bersama dengan keluarga dan komunitas kita masing-masing. Semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua dapat kembali bersama dengan keluarga, komunitas basis dan lingkungan merenungkan sabda Tuhan di tengah-tengah keluarga komunitas kita basis dan lingkungan dengan penuh sukacita. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati kita semua.